Nama saya Supernika Sideli dengan nomor induk mahasiswa 71220591 123. Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di UPTD SMP Negeri 1 Lahemi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Islam Sumatera Utara akan menampilkan video UKIN dengan materi cerpen. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi ibu. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Masih semangat kan? Masih. Jangan karena lagi situasi hujan jadi kita harus semangat. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Siapa yang memimpin doa? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami perjalanan ke rumah sampai pada sini kami terlandaskan melalui Tuhan Yesus Kristus dalam dosa kami. Amin. Ibu senantiasa berkali kepada Tuhan dan mari kita untuk menyanyikan lagu nasional. Baru kemudi pemuda Indonesia terhadap nusa. Baiklah anak-anak ibu, Bu akan vaksin kita pada pagi hari ini. Semoga semuanya hadir ya. Coba dengarkan nama-nama ini ya. Alesti Dayada, Hadir Bu. Albert Thomas Sideli, Hadir Bu. Anabel Putri, hadir Bu. Aprilia, hadir Bu. Ariantu Halawa, Febrian, hadir Bu. Lozatule, Hadir Bu. Mario, Hadir Bu. Merkurius, Hadir Bu. Nerli Maten, Hadir Bu. Puspita Wulan, Putra Jaya, Hadir Bu. rasionalisasi, ada ya. Baiklah anak-anak ibu, begitu kita bersyukur pada pagi hari ini semuanya hadir walaupun suasana hujan, tapi anak-anak ibu semua hadir pada pagi hari ini. Itulah yang disyukuri karena masih diberikan kesehatan untuk kita semua. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita masuk pada materi baru pada pagi hari ini, Ibu akan mencoba sekali semua tentang materi kita pada minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu yaitu tentang pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan contohnya berbicara di depan umum pada kegiatan aktif. Bagi mereka yang belum, apa lagi yang ada dalam materi pidato? Siapa yang bisa? Rasionalisasi. Tentang struktur pidato. Struktur pidato terbagi menjadi 3 yaitu pembukaan, isi pidato, dan bagian penutup. Pembukaan berupa salam pembuka, ucapan hormat, ucapan syukur. Isi pidato yaitu menyampaikan inti pidato yang disampaikan, dan bagian penutup disampaikan kesimpulan tentang topik pidato yang disampaikan dan memberikan saran-saran kepada orang lain dan mengucapkan terima kasih serta permohonan maaf dan salam penutup. Ya, berikan.
didengar dan dibaca, dan menyimpulkan unsur-unsur pembangunan karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Itulah Jessica Safari materi kita pada pagi hari ini. Dan tujuan pembelajarannya dalam materi cerpen ini kita diharapkan untuk mampu mengidentifikasi cerpen, mampu menyimpulkan apa saja unsur-unsur yang termasuk dalam cerpen, dan mampu menjelaskan. Terlebih dahulu kita harus mengerti dulu apa itu cerpen. Ada yang bisa? Saya Coba Febrian. cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra berupa kisah atau cerita tentang kehidupan yang dan seluk-beluknya lewat tulisan pendek. Ya, berikan aplaus. Jangan karena nanti kita melihat sesuatu yang pendek-pendek, sudah pernah Ibu sekali menjelaskan sama kami bahwasanya yang termasuk pendek-pendek itu adalah yang namanya cerita pendek. Jangan, ya. Contohnya yang pendek-pendek bagaimana? Jangan karena bola tulis pendek nanti dibilang itu cerita pendek. Enggak. Jadi cerita pendek ini yaitu cerita yang misalkan apa? Yang misalkan cerita kehidupan. Bagaimana kehidupan itu? Kita menceritakan. Itu maksudnya itu cerpen. Itu merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita. Ini maksudnya cerpen. Sudah jelas sampai di situ? Sudah, Bu. Jadi di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Diperhatikannya. Kisah sekilo mentega. Di sebuah desa, ada seorang pria yang bekerja sebagai tukang roti. Roti-roti yang dibuatnya sangat enak, sehingga selalu habis terjual setiap harinya. Saya memang tidak punya timbangan, tapi setiap hari saya membeli 1 kilogram roti dari si tukang roti. Kemudian dengan menggunakan sebatang kayu, saya menaruh roti itu di satu sisi dan mentega di sisi lainnya. Saya terus menambah menteganya sampai keduanya seimbang. Muka si tukang roti menjadi merah padam. Akhirnya ia mengaku pada hakim bahwa ialah yang menimbang roti kurang dari 1 kilogram untuk dijual kepada si peternak agar mendapatkan untung lebih banyak. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Biasakanlah untuk selalu bersikap jujur dimanapun Anda berada. Jika Anda tidak jujur, cepat atau lambat, Anda akan mendapatkan buah pahit dari ketidakjujuran tersebut. Permasalahan apa yang ada dalam video yang sudah ditayangkan tadi dalam sekilo mentega? Siapa yang bisa? Aprilia. Karena pedagang seperti tidak jujur karena si pedagang roti tidak jujur dalam pekerjaan. Ya, menjual roti tidak jujur dalam pekerjaannya, itu permasalahan yang disampaikan Aprilia. Siapa yang bisa menceritakan sama kita dari sekilo mentega ini? Coba. Pada suatu hari ada si tukang roti. Setiap hari roti yang dibuatnya sangat enak, sehingga setiap harinya roti habis terjual. Suatu hari si tukang roti membeli 1 kilogram mentega dari si peternak. Namun ia merasa ragu akan mentega yang dibelinya karena terlalu kecil. Maka dia menimbang mentega itu di timbangan. Betapa marahnya dia setelah mengetahui bahwa mentega itu tidak sampai 1 kilogram, sehingga ia mengadukan penjual peternak itu ke pengadilan. Pengadilan menanyakan kepada si peternak, maka peternak
Maka tetangga itu menjawab bahwa dia tidak mempunyai kelengkapan alat, sehingga dia menimbang mentega itu menggunakan roti yang dibelinya dengan mengambil sebatang kayu dan mengasihnya di satu sisi lain. Demikian. Berikan akses. Itulah yang terjadi dalam video ini. Berikan aplaus. Masih semangat? Masih. Jangan berdiri kalau begitu. Harus semangat. Kalau kurungkan harus semangat. Oke, semua ngetes lagi ya. Ibu akan mencoba sama nanti yang akan mengucapkan salah atau yang salah dalam pergerakan, aku akan menyuruh mengulas kembali apa saja yang terjadi dalam video yang sudah kita tampilkan. Sudah? Siap ya? Ini, kalau ibu bilang pagi-pagi tepuk satu, siang dua, malam mana? Ya? Sudah Mario? Pagi-pagi, siang-siang, malam-malam, siang-siang, pagi-pagi, malam-malam. Jangan duduk. Apa selain dari struktur? Ada fungsi. Apa saja fungsinya? Ya. Didaktif. Iya, dari fungsi dari cerpen. Ciri-ciri cerpen. Ada yang bisa? Ciri-ciri cerpen sifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah ciri-ciri dari cerpen. Selain dari ciri-ciri cerpen, ada lagi yang adalah unsur-unsur cerpen. Apa saja unsur-unsur cerpen? Ada dua kan? Iya. Apa saja? Intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu intrinsik? Dalam unsur instruksi terdapat beberapa tema, tokoh, perempuan, alur atau plot, setting, tokoh, watak, sudut pandang, dalaman, dan amanah. Amanah merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Oke, berikan aplaus. Dalam unsur intrinsik ada beberapa unsur-unsur yang termasuk dalam intrinsik, yaitu tema, alur, tokoh, amanat, pentokohan, latar, dan sudut pandang. Itu yang kita. Jadi itulah yang termasuk dalam unsur intrinsik tadi. Ada 7 unsurnya. Unsur intrinsik. Ya, Putra Jaya, unsur intrinsik. Unsur intrinsik terbagi menjadi 4 nilai, yaitu nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Oke, Putra Jaya, bahwasanya intrinsik itu ada berapa? Ada 4, yaitu nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Itu maksudnya perbedaan antara unsur ekstrinsik dan intrinsik. Dan harus membedakan ya antara intrinsik dan ekstrinsik. Selain dari unsur-unsur dari cerpen, ada juga yang disebut dengan ciri kebahasaan cerpen. Apa saja ciri dari kebahasaan cerpen? Siapa yang bisa? Masih semangat? Masih. Apa kabar? Luar biasa. Yes.
personifikasi, asosiasi, kepentingan, sinekultur. Ya, berikan enam dari ciri bahasa cerpen. Hari ini, jadi sudah ada tadi yang termasuk dalam cerpen, ada unsur intriksi, ekspresi, jenis-jenis cerpen, unsur-unsurnya, ciri bahasa cerpen. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Mengapa cerpen itu dikatakan sebagai fiksi prosa? Ya, mengapa cerpen itu dikatakan sebagai fiksi prosa? Siapa yang bisa? Cerpen sebagai fiksi prosa karena cerpen merupakan karangan bebas, artinya tidak terikat oleh aturan-aturan seperti persajakan, lari, dan lain. Oke, berikan ada sebagai fiksi prosa. Ada lagi? Baru satu loh. Karya sastra itu apa? Ya, tadi siapa yang bisa? Coba Dewi. Karya sastra itu adalah suatu ungkapan perasaan manusia yang bersifat pribadi yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dalam hidup Indonesia. Ya, berikan ada lagi pertanyaan? Coba Alesreda. Fungsi cerpen estetis itu maksud apa? Ya, apa itu bisa estetis? Itu termasuk tadi jenis-jenis dari cerpen. Siapa yang masih bertanya? Ferdian. Cerpen estetis yang berarti rasa. Kalau dia dalam cerpen berarti suatu keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Ada lagi pertanyaan? Putra Jaya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang kaidah kebahasaan. Hanya saja tadi di situ hanya termasuk apa saja yang ada dalam kebahasaan. Jadi ada yang mau bertanya, apa itu kaidah kebahasaan? Saya bisa. Aprilia. Beda kebahasaan yaitu kalimat yang bermakna lambang menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu suatu peristiwa menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke, berikan aku lagi. Jangan itu juga mau bertanya, boleh kan? Boleh. Tadi juga bertanya. Siska pergi. Apa saja yang termasuk dalam unsur intriksi? Dapat berupa tema, tokoh dan tokohan, alur, latar dan suasana, sudut pandang dan lain-lain. Oke, kita akan di sini akan jelas sama kita apa saja yang termasuk dalam cerpen. Jadi ibu akan diberikan kelompok. Di situ nanti ada sebuah cerpen dan kalian harus menentukan apa saja yang termasuk dalam unsur intriksi. Ada tiga unsur dari intriksi. Jadi sebelum itu di sini ibu sudah membuat kertas. Nanti di sini ada jalannya sebuah lagu. Jadi di sini kalian mengambil salah satu. Dan nanti siapa yang sama dengan lagu yang ada dalam yang sudah ibu buruk ini, itulah yang kelompok. Jadi yang diambil sekarang siapa yang mengambil langsung bernyanyi ya? Apa? Langsung bernyanyi. Langsung bersuara. Galonku ada 5, rupa-rupa warnanya,
Tulis nama kelompoknya ya. Tulis isi atas nama kelompok 1. Tulis nama kelompoknya. Kerjasamanya ya, kerjasama. Kasih ya. Kumpulkan semua KPD-nya. Nah di sini ada cerpen dan apel yang termasuk dalam unsur-unsur inventif. Mempresentasikan hasil diskusinya. Siap. Coba dengarkan ya, kalau ada tiga. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil presentasi kami pada hari ini. Dan sebelumnya yang terhormat Ibu Guru Pengasuh Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan yang saya sayangi dan banggakan teman-teman kami kelas 9B. Saya sapa kita dalam bahasa daerah kita nih, Yahoo. Baik. Hasil presentasi kami akan disampaikan oleh teman kami. Cerpen pendidikan. Tema pendidikan karakter anak. Tokoh Andri Muredo Pemilihan. Pengukuhan Andri Polos Pelubah Meminta Padahal. Muredo baik hati, sabar dan ramah. Hikmat akan bantu kami latar di dalam kelas belajar. Alur cerita panas. Banyak orang bertiga karena dikatai dengan menggunakan kata ganti seperti ia dan dia. Amanat pendidikan Pancasila harus diterapkan sejak dini sedang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam cara menjadi warga negara yang baik. Tujuan dari pendidikan itu apa? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3 dan akan dijawab oleh teman kami Alessi. Apa pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia sempurna. Dengan adanya pendidikan kita bisa menjadi orang sukses. Baik, kami tutup demikian saja hasil diskusi kami dan jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Apa hasil dari cerpennya, yaitu tentang pendidikan. Nah, sudah pertanyaan teman-teman kalian, siapa saja tokoh yang ada dalam cerpen pendidikan. Dan sekarang kita akan menggunakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 kami silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Pengasuh Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
dan terlebih-lebih kepada teman-teman saya sekolah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami yang akan disajikan oleh teman kami rasionalisasi kepada rasionalisasi manusia. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyajikan hasil diskusi kami, yaitu belajar di kala pandemi. Aku dan teman-temanku yang memiliki keterbatasan ekonomi harus berupaya membeli kuota dan gadget karena pembelajaran dilakukan melalui laptop atau smartphone yang membutuhkan internet. Mak, boleh nggak beli aku HP yang lebih bagus? Diskusi yaitu tema pendidikan. Toko Lina Bagianto Magdira latar ruang kelas Umalina Umadina Lina dan kakek desa penokohan Lina baik semangat pantang menyerah semak sabar dan penyayang Dira sombong dan pelit Pak Yanto baik dan tegas alur cerita alur maju pandang orang pertama karena ditandai dengan menggunakan kata aku amanah meraih pendidikan dengan mengikuti pembelajaran di sekolah harus tetap semangat di kondisi apapun. Baik, demikian hasil dari diskusi kami. Bila ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, beri kesempatan. Ya. Kami dari kelompok 1 mau bertanya, apa mana dari cerpen belajar di kala pandemi? Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh teman kami rasionalisasi. Menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang amanah dari cerpen belajar di kala pandemi, yaitu meraih pendidikan dan mengikuti pembelajaran di sekolah dan harus tetap semangat di kondisi apapun. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak. Baik, apabila tidak ada, maka ada. Demikianlah hasil dari diskusi kami. Bila ada kata atau yang kurang berkenan di hati ibu maupun teman-teman sekalian, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom. Dari yang 3 kelompok ini, tadi dari kelompok 1 tentang pendidikan, kelompok 2 di kala pandemi, belajar di kala pandemi, dan kelompok 3 liburan sekolah. Jadi itulah contoh dari cerpen yang sudah kalian tuliskan dan kalian telah menentukan apa saja unsur-unsur intriksi yang terdapat dalam cerpen yang sudah kalian diskusi. Jadi untuk itu, ada pertanyaan dari sini? Tidak ada. Siapa yang bisa menyimpulkan sama kita tentang materi atau hasil dari diskusi yang 3 kelompok ini menyimpulkan sama kita? Apa saja yang terdapat dalam Cerpen pendidikan, cerpen belajar di kala pandemi, liburan di desa, dan cerpen liburan di sekolah. Dalam cerpen tersebut mengajarkan kita untuk tetap semangat dan mencapai cita-cita menjadi orang sukses dan menghargai sesama kita, mengajarkan kita sikap terhadap lingkungan kita. Oke, itulah hasil atau kesimpulan dari hasil diskusi dari 3 cerpen yang sudah ada diskusikan tadi. Di situ menunjukkan bagaimana ada dari pandemi, pendidikan, dan liburan di sekolahku yang mengajak kita untuk tetap semangat dan menggapai cita-cita. Apapun yang terjadi, kita harus semangat untuk mencapai cita-cita. Begitu itulah hasil dari atau kesimpulan dari hasil diskusi dan 3 kelompok. Di mudah-mudahan semua bisa memahami dan mengerti apa saja yang dikatakan dalam cerpen atau apa itu unsur-unsur intriksi. Itu mari kita semua. Kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas yaitu
evaluasi, resolusi, dan koda. Jenis-jenis cerpen yaitu cerpen pendek, cerpen sedang, dan cerpen panjang, dan kaidah kebahasaan. Oke. Apa yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi mungkin Bapak Ibu bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan kah? Bisa dipahami? Bisa. Untuk itu anak-anak Ibu, minggu depan kita akan masuk pada materi baru yaitu tentang teks dan pendapat. Jadi anak-anak Ibu semua supaya belajar di rumah apa saja yang termasuk dalam teks dan pendapat. Jadi bagi anak-anak Ibu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, dan terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin.